Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nur Afifah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Ghoroibul Quran. Ghoroib Al-Quran adalah bacaan-bacaan kiroah ayat suci Al-Quran yang aneh dalam pendengarannya dan tidak sesuai dengan kaidah bacaan pada umumnya. Simbol dalam rasamnya tertulis dengan jelas, namun dalam pengucapan dan pelafalannya berbeda dengan rasamnya atau tulisannya. Yang pertama adalah bacaan imalah. Asal daripada imalah adalah mim dan lam, yang berarti condong atau miring. Kemiringannya sekitar 80% dari fathah dan 20% dari kasroh, sehingga suaranya lebih condong ke huruf E atau bervokal E, dan bunyinya terjadi antara fathah dan kasroh. Contoh dari bacaan ini adalah pada Quran Surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Pada bacaan surat ini terdapat bacaan imalah pada lafadz bismillahi majraha wa mursaha. Selanjutnya yang kedua adalah bacaan ismam. Ismam secara bahasa adalah ikhfaul harakati bainal harokati wasakin, yang artinya meringankan penyebutan harokat antara huruf yang berharokat dan huruf yang sukun. Secara istilah, ismam sebagaimana dikatakan Abu Syamah ialah suara dengung murni sebagai isyarat adanya domah dari nun yang disembunyikan, atau memoncongkan bibir dengan disertai dengung selama 2 harokat. Contoh bacaannya terdapat pada surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma lakala ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Pada lafadz qalu ya abana ma lakala ta'manna, di situ terdapat bacaan ismam yang harus didengungkan selama 2 harokat. Berikutnya ada bacaan tashil. Secara bahasa berarti mempermudah dan memperlunak. Sebabnya adalah karena adanya 2 hamzah yang sama-sama hidup dan berkumpul dalam satu kalimat. Bunyi dan suara dalam pelafalannya adalah antara hamzah dan alif. Berikut contohnya terdapat pada Quran Surat Berikut adalah contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabbi. Terdapat tashil dalam ayat tersebut. Yang keempat, nakol. Secara bahasa adalah peralihan atau perpindahan. Dalam hal ini adalah terjadinya perpindahan baris hamzah qata kepada alif lam ta'rif sebelumnya. Pada hakikatnya, yang memiliki baris adalah hamzah qata pada ismu, namun beralih kepada alif lam sehingga berbunyi li. Contoh bacaan nakol terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman.
Terdapat bacaan naql pada lafadz bi'salismu yang pada lafadz aslinya bi'sal ismu namun menjadi dibaca bi'salismu. Yang kelima adalah bacaan saktah. Ialah berhenti sejenak tanpa bernafas. Adanya saktah karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebab harfi atau kalimat. Yang kedua, saktah dengan sebab pengertian atau makna. Pada sebab harfi terdapat pada surat Al-Mutaffifin ayat 14, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bacaan saktah terdapat pada lafadz kallabal, dan di situ harus berhenti sejenak, tidak boleh lanjut. Yang kedua, saktah dengan sebab pengertian atau dengan sebab makna. Terdapat pada Quran surat Al-Kahfi pada ayat 1 dan 2. Ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyima. Lafadz bacaan sakta terdapat pada kalimat iwaja pada waqaf ayat pertama. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.